warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Nurul Amalia, NIM 34101900004, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan membaca cerita rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang berjudul Bluenya. Setelah Kerajaan Yogyakarta didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I, keadaan negara dan kaula mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan itu terjadi seiring dengan perubahan yang terjadi di berbagai tempat, khususnya karena mulai meluasnya kungkungan tangan kolonial Kompeni Belanda di bumi Nusantara, Jawa khususnya. Kungkungan kolonial itu ternyata sulit dihindari oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Oleh karena situasi yang terjepit, Sri Sultan Hamengkubuwono I terpaksa mengadakan perjanjian jangka pendek atau Keuteverklaring dengan Kompeni Belanda. Oleh perjanjian itu, kota Ngayogyakarta sebagai ibu kota kerajaan banyak didatangi oleh orang-orang Belanda dari kalangan sipil yang ingin membuka usaha dagang. Sebelum perjanjian itu ditandatangani, di kota Yogyakarta lebih banyak didatangi oleh para serdadu Kompeni Belanda. Orang-orang sipil Belanda itu kebanyakan adalah para pengusaha. Kemudian beberapa di antara mereka ada yang menetap di Yogyakarta. Setelah menetap di Yogyakarta, para pengusaha itu lalu mengadakan survei atas kondisi sosial masyarakat Kerajaan Yogyakarta. Setelah survei berhasil dilaksanakan, beberapa pengusaha Belanda tersebut lalu mendirikan pabrik gula. Menurut sejarahnya, di Kerajaan Yogyakarta kemudian berdiri pabrik gula sebanyak 17 buah. Selain itu, para pengusaha Belanda itu juga ada pembuka pabrik rokok cerutu Negreso, pabrik pengecoran besi dan baja Wilson, percetakan dan penerbitan Kolbening, dan sebagainya. Ketika pabrik-pabrik itu telah berdiri, para pengusaha maupun para pekerja pabrik tentu saja juga memerlukan barang-barang keperluan sehari-hari berupa makanan, kesehatan, spiritual, dan lain-lain. Untuk itu, mereka lalu mendirikan rumah sakit, gereja, bank, toko, dan sebagainya. Pendek kata, kedatangan orang-orang Belanda di Kerajaan Yogyakarta membawa kebudayaan baru. Bahkan di Yogyakarta kemudian berdiri Soekarno Mataram sebagai simbol kebudayaan Barat. Sewaktu berbagai pabrik akan didirikan di wilayah Kerajaan Yogyakarta, khususnya di ibu kota, para pengusaha sangat membutuhkan tenaga atau buruh kasar. Mereka dibutuhkan tenaganya untuk membangun pabrik. Tenaga buruh itu pun mulai berdatangan, khususnya oleh para buruh kasar yang berasal dari daerah pedesaan yang jauh dari ibu kota. Mereka adalah para petani maupun buruh tani yang memanfaatkan waktu luangnya setelah selesai bercocok tanam. Sambil menunggu panen tiba, para petani maupun buruh tani itu pergi secara berombongan ke ibu kota Yogyakarta. Di kota, mereka lalu membentuk kelompok di suatu tempat. Oleh karena kelompok itu semakin lama, semakin besar, akhirnya terbentuknya sebuah kampung. Kedatangan para petani maupun buruh tani itu disambut gembira oleh para pengusaha Belanda. Para pengusaha Belanda senang karena tenaga dari desa itu dibayar murah. Sebaliknya, bayaran yang lebih tinggi diberikan kepada tenaga ahli, mandor, organisator, pimpinan proyek yang berasal dari karangan orang-orang Belanda. Lama-kelamaan, setelah melihat perkembangan, ada juga pengusaha yang memberi sedikit peluang maju bagi penduduk pribumi untuk menjadi mandor pembangunan pabrik. Pada suatu saat, di tengah gencarnya pembangunan beberapa pabrik, para buruh kasar terpaksa harus meninggalkan pekerjaannya karena musim panen telah tiba. "Maaf, Tuan Mandor, kami terpaksa harus pulang kampung. Padi harus segera kami tuai," kata salah seorang buruh kasar kepada seorang mandor pribumi. "Tetapi
Kalian semua masih sangat dibutuhkan di sini. Pabrik belum selesai dibangun. Lihat itu. Bahkan ada sebagian yang baru dibangun. Nanti ketika panen selesai, kami pasti kembali lagi. Pada akhirnya, kepergian para buruh kasar itu membuat macet pembangunan pabrik. Ada seorang pengusaha Belanda tidak memahami keadaan seperti ini. Oleh karena itu, ia lalu menanyakan penyebab kemacetan itu kepada mandor pribumi. Apakah karena bayaran yang diberikan kurang mencukupi mandor? Tidak, Tuan. Mereka akan kembali ke kota nanti setelah mereka selesai memanen padi. Setengah bulan setelah itu, pengusaha Belanda itu kembali menanyakan pertanyaan serupa kepada si mandor pribumi. Mandor pribumi pun memberikan jawaban yang sama. Lama-kelamaan, pengusaha Belanda itu menyerah terhadap keadaan. Untuk itu, ia lalu menyuruh istrinya untuk menanyakan masalah tersebut. Orang-orang yang bekerja itu sudah pasti belum pulang, Pak Mandor, tanya Nyonya Belanda kepada mandor pribumi. Belumnya, jawab si mandor pribumi dengan sopan. Mendapat jawaban seperti itu, si Nyonya Belanda lalu pulang. Selang beberapa hari kemudian, si Nyonya Belanda kembali menemui si mandor pribumi. Belum datang juga mereka, Pak Mandor. Belumnya, pertanyaan dan jawaban seperti itu terjadi berulang kali. Akhirnya, si Nyonya Belanda pun sampai pada batas kesabarannya. Dengan marah, ia bertanya kepada mandor pribumi. Belumnya. Terus itu bagaimana? Sejak saat itu, oleh Nyonya Belanda, si mandor pribumi itu dipanggil dengan Pak Blunya. Ketika Pak Blunya meninggal, namanya diabadikan menjadi nama kampung tempat di mana para buruh kasar dari desa itu berkumpul. Kampung itu kemudian disebut Blunya. Sekarang di kota Yogyakarta, orang lebih fasih mengatakan sebagai Blunya. Kampung Blunya dibagi menjadi 3, yaitu Blunya Cilik, Blunya Tegal, dan Blunya Petingan. Demikianlah asal-usul berdirinya Kampung Blunya. Demikian cerita rakyat yang telah saya baca. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.